mau ada pertanyaan kemarin tentang Bine atau apa, nanti saya kasih waktu nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke Wechsler. Jadi Wechsler itu sama dengan Bine menggunakan peralatan simulasi khusus untuk yang subtes yang berhubungan dengan performance gitu. Jadi di Wechsler ini tidak dibagi per usia, sebagaimana tesnya itu tidak per usia sebagaimana di Bine gitu ya. Jadi kenapa? Karena Wechsler ini memang konsepnya itu lebih melihat bagaimana kaitan dia berpikir dengan situasi kondisi di lingkungannya secara efektif. Jadi disediakan dua pola, pola dengan model-model verbal, tes verbal, sama performan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, kalau kenapa disebut Wechsler ya karena yang buat Wechsler, kalau Bine yang buat Bine gitu. Terus diperbarui oleh Steinman, tapi tetap disebut tes Bine, termasuk juga Wechsler. Nah, Wechsler ini untuk pemberiannya apa namanya alat tesnya itu ada untuk anak-anak, ada untuk apa namanya balita, ada untuk orang remaja dewasa gitu. Jadi kalau untuk anak-anak misalnya TK, playgroup itu bisa menggunakan yang disebut WPPSI ya. Jadi untuk khusus untuk preschool atau primary school. Untuk yang anak-anak itu bisa menggunakan WSC. Jadi memang fokus yang di apa namanya children ya. Terus kalau untuk WISE ini bisa dari remaja sampai dengan dewasa. Oke. Sekarang begini. Bu, ini kenapa WSC itu usianya 6 sampai 16? Ini usia maksimal. Jadi katakanlah begini. Kita kan paham tentang konsep individual differences ya. Tidak semua orang itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan rata-rata sebagaimana usianya. Ya kan, misalnya seharusnya usia 7 tahun, anak itu kan minimal berkembang sebagaimana usia 7 tahun gitu, atau tidak jauh beda di antara usia itu ya kan. Namun dalam realitanya apa namanya perkembangan setiap orang itu berbeda-beda, entah karena simulasinya kurang, entah karena kapasitasnya, itu ada banyak hal yang melatar belakangin gitu. Nah, usia ini sebagai salah satu patokan range bahwa WSC ini bisa diberikan untuk anak SMP loh, bisa gitu. Jika memang dibutuhkan, tapi memang tes Wechsler ini akan lebih tepat diberikan secara individual sama dengan Bine ya, tidak untuk klasikal karena membutuhkan media apa namanya semacam kayak simulasi gambar dan lain sebagainya untuk tes performa nanti kayak gitu. Jadi apa namanya, namun secara umum WSC ini digunakan untuk anak-anak yang tahapannya itu masuk ke tahap operasional konkret WSC ini ya. Kalau boleh saya katakan anak-anak yang masuk ke kategori operasional konkret. Katakanlah misalnya anak SMP kan belum tentu mereka sudah mulai beranjak ke operasional formal, atau SMA beranjak ke operasional formal. Ada seorang yang masih berpikirnya itu secara konkret. Jadi jika tidak ada misalnya ini gitu masih agak kesulitan gitu melakukan penalaran, sehingga di sini ada range usia gitu bisa digunakan. Nah, untuk WISE kenapa di sini ada dimulai dari usia 6? Ada anak-anak tertentu yang itu cerdas istimewa atau yang dia sudah berpikir melangkahi jauh dari usia pada rata-ratanya. Mungkin anak-anak yang apa ya, yang berbakat istimewa atau yang apa kayak gitu ya, yang gifted kayak gitu bisa menggunakan WISE gitu. Katakanlah bagaimana Bu tahunya? Pertama kita lihat dari background atau bahasa lainnya itu kurikulum vitae atau identitas yang sudah kita berikan kepada testi. Mungkin sebelumnya dia pernah dites apa, misalnya WSC itu skornya sudah mentok full misalnya. Ya, jangan diberikan kalau sudah pernah itu dan skornya mentok, jangan diberikan tes
apa ya, pada usia rata-ratanya dia gitu. Karena dari background dia, dari hasil misalnya standar WISE yang WSC itu sudah mentok nih hasilnya nih, superior nih, di atas tinggi nih. Udah nilainya full nih misalnya, superior gitu, di atas sendiri. Ya, jadi kalau misalnya mau cross check, dikirim lagi gitu ya, jangan pakai WSC, pakailah WISE. Atau dari backgroundnya itu tahu bahwasanya si anak ini itu bisa mengerjakan soal matematika kakak tingkatnya di SMA gitu ya, di SMP padahal masih SD itu kelas 2 atau kelas 3 misalnya. Terus dia itu kalau membaca sejarah baru baca udah ngerti. Padahal anak SMP aja itu masih membaca berkali-kali, atau misalnya yang biasanya masih anak usianya belum bisa. Nah, dari background ini udah tahu nih, oh ini kemungkinan anak ini kemampuannya di atas rata-rata ini. Kalian bisa langsung memberikan WISE berdasarkan dari data sebelumnya. Entah data itu didapat dari hasil wawancara, laporan guru, ataupun dari apa ya, data-data yang akurat sehingga melatar belakangi tes apa yang mau kita berikan. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi WISE itu bukan berarti WISE itu tertutup untuk anak-anak gitu. Jadi tergantung situasi kondisi. Oke? Nah, kalau kita lihat perjalanan dari Wesler sendiri, itu ada beberapa perubahan-perubahan setiap tahunnya. Jadi ada revisi-revisi. Revisi itu kalau misalnya dibawa ke Indonesia, salah satunya berhubungan dengan tes-tes verbal khususnya. Kenapa? Karena di dalam tes verbal itu ada ingin tahu informasi atau wawasan si testi, ingin tahu bagaimana pemahaman si testi. Nah, itu ada istilahnya ada adaptasi gitu, penyesuaian agar tidak bias, agar tujuan dari tes verbal ini bisa tercapai bukan dikarenakan apa ya, budaya, pengaruh dan lain sebagainya itu. Jadi tapi dari apa namanya, dari aslinya yang sebelum diadaptasi ke Indonesia itu sudah mengalami revisi-revisi. Jadi yang ditunjukkan nanti pada saat mentoring nanti malam itu yang sudah diadaptasi ke versi Indonesia ya, gitu, yang sudah diujikan, dan itu sebagaimana dengan situasi kondisi anak-anak atau orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kayak gitu. Nah, untuk skala saya mau jelaskan, skala WB ini yang melatar belakangi dari yang kita sebut saat ini Wechsler sebenarnya. Gitu. Jadi memang dirancang untuk orang dewasa, dulu itu disebut WB. Tapi dan subjek yang diberikan itu pada orang-orang atau pasien yang mengalami problem klinis kayak gitu. Nah, akhirnya dari WB ini disebutlah dari revisi itu menjadi menjadi WISE, dan melatar belakangi membuat alat tes untuk anak-anak WSC dan balita WPPSI kayak gitu. Nah, untuk tes apa namanya, tes yang diberikan antara WISE, WSC dan WPPSI itu prosedurnya itu sama ya. Tipe modelnya itu sama. Yang membedakan itu isi dari subtesnya. Terus yang kedua yang membedakan itu adalah ada subtes-subtes tertentu yang itu hanya bisa diberikan di WISE atau hanya bisa diberikan di WPPSI, misalnya kayak gitu. Jadi ada tes-tes tertentu kayak gitu. Kalau yang di WPPSI itu ada 6 subtes ya, ada 11 subtes. 6 verbal dan 5 performance. Kalau yang di WSC ini ada 10 subtes kayak gitu. Nah, khusus untuk digit span itu rentang angka atau maze ya, maze itu kayak peta gitu, mencari jalan kayak gitu, itu bisa digunakan sebagai pengganti jika testi menolak subtes yang lain yang ada di performance, khusus yang ada di performance.
digit span ini yang ada yang ditolak di subtes verbal, penggantinya di subtes verbal. Kalau miss ini penggantinya yang di performan gitu ya. Oke. Nah, ini apa namanya komponennya yang saya katakan tadi ada tes verbal, isinya itu apa aja, berupa informasi. Informasi ini menggali wawasan, comprehension, itu ingin tahu dia bisa membedakan, istilahnya tahu persamaan nggak dari kata-kata yang disajikan, bisa dari dua kata atau apa yang disajikan. Aritmetik ini pasti berhitung, similar ini persamaan, sorry kalau comprehension itu pemahaman ya, terbalik tadi dengan bersamaan. Similar itu persamaan, jadi nanti dari kata yang disajikan itu yang menyerupai apa. Vocabulary itu fokus ke kata-kata tertentu, paham apa enggak, digit span ini rentang angka. Kalau performance test ini melengkapi gambar, mengatur gambar. Nah, ini ada medianya ya. Terus itu blog desain, apa nanti ada semacam kayak disediakan balok-balok kayak gitu. Terus ini merakit objek, jadi semacam kayak puzzle. Terus ini coding itu mengkodekan sama Miss ya. Nah, ini data kalau di WISE itu semua diberikan ya. WSC juga sama, dari informasi sampai dengan vocabulary. Namun untuk WSC, digit span ini bisa diberikan, bisa enggak, khusus yang di WSC. Tuh, jadi misal diberikan 5 juga boleh, kalau itu diberikan semua, WPPSI digit span nggak usah diberikan ya. Tapi di sini ada sentence, nanti coba dicek untuk yang sentence BPPSI ya pada saat nanti praktek. Terus untuk yang performan itu untuk yang WISE diberikan mulai dari melengkapi gambar, mengatur desain blog sampai dengan coding atau digit simbol. WSC ini ditambahin miss ya. Tuh, kalau WPPSI itu hanya diberikan di melengkapi gambar, blog design, di sini miss, animal house sama geometric design. Nanti coba dicek ya pada saat nanti mentoring yang seperti apa sih gitu, geometric design. Nah, bagaimana cara scoringnya? Jadi sebelum kita masuk scoring, aturan mainnya itu sama dengan alat tes yang lain seperti ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu background dari testi, ya. Yang kedua, kita harus cek dulu peralatannya yang ada di dalam box. Misalnya WISE, kita lihat untuk materi yang akan diberikan, misalnya mengatur gambar, merakit objek, misalnya kayak gitu yang melengkapi, itu sudah lengkap apa belum? Termasuk stopwatch, misalnya formulir jawabannya sudah oke, misalnya semuanya sudah siap, ditata dulu. Jadi sebelum tesnya dipersilakan, ditata dulu di meja khusus. Yang jelas di atas meja itu kosong, tidak boleh ada peralatan yang lain-lain gitu ya, harus kosong. Jadi nanti ada selorokan sendiri untuk naruh Wessler box-nya, terus termasuk sama buku petunjuk atau panduan instruksi termasuk soal-soalnya gitu. Nah, yang mengisi itu kan nanti testernya itu akan lebih mudah, jadi nanti bisa diisi gitu. Kecuali untuk orang dewasa kalau mau dipersilahkan juga boleh untuk mengisi gitu ya, sesuai dengan waktu. Tuh. Nah, kalau sudah oke baru testi boleh dipersilakan masuk. Nah, untuk skornya
Jadi itu gini, untuk scoringnya dari semua subtes itu tinggal nanti dilihat di buku kunci ya, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Jadi pada saat kalian sebagai tester proses tes, kalian harus tahu kunci jawabannya sama dengan Winnie. Karena nanti ada aturan misalnya 5 kali jawaban salah berturut-turut, maka subtes tersebut dihentikan, tidak perlu dilanjutkan. Misalnya kayak gitu. Jika misalnya 3 kali berturut-turut, maka dihentikan secara otomatis si tester ini harus tahu jawabannya yang itu benar apa salah. Kalau nggak hafal ya dilihat di kuncinya gitu, sehingga dalam proses itu tahu kapan harus lanjut ke subtes selanjutnya, kapan masih diteruskan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah selesai semuanya, baru dihitung skor mentahnya. Skor mentah itu adalah perolehan jawaban benar pada setiap subtes. Misalnya subtes informasi, yang benar itu berapa? Misalnya 20. Subtes pemahaman, comprehension, itu berapa yang benar? 15 misalnya, dan seterusnya. Begitu. Termasuk yang performan. Kalau sudah skor mentah dihitung, baru nanti dilihat skor skalanya. Nah, ini skor skalanya itu ini. Ini skor skala ya. Skor skala itu nanti dicek ini kan ada skor skala. Nih ya. Ini skor skala. Ini skor skala. Skor skalanya itu 0 sampai 19 ya. Jadi tidak mungkin ada di atas 20 karena maksimal 19. Contoh misalnya informasi. Informasi tadi 20. 20 apa tadi? 20 skor mentah yang benar. 20 kan berada di kisaran sini ya. Berarti skor skalanya ini ada 12. Termasuk juga misalnya di performan. Itu misalnya merakit objek. Itu skor yang didapat misalnya 38 ya, berarti ini ya. Berarti skor skalanya itu adalah 13. Dan seterusnya. Jadi nanti di sini skor mentah yang didapat itu berapa tinggal dikonsultasikan. Kalau sudah dapat skor mentahnya, baru nanti ditotal tuh kalau sudah dapat skor skalanya, baru ditotal nih. Total skor skala. Misalnya dari skor skala yang di informasi berapa dapat 12 misalnya, nanti dari skor skala yang comprehension berapa 10 misalnya, itu di total. Misalnya di total bla 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 bla, misalnya totalnya itu misalnya ada 72 misalnya, contoh ya. Misalnya ini 72 skor skala dari verbal misalnya. Skor skala dari verbal, maka IQ-nya berapa? IQ untuk verbal itu adalah 118. Jadi termasuk yang performan berapa ini total skor skalanya? Nanti dilihat skor skalanya misalnya 83. Tinggal dilihat berapa nih IQ-nya? 164. Untuk yang performan itu melihat skor IQ per per bagian, ada bagian verbal, ada bagian performan. Nah, kalau sudah kita juga bisa lihat skor IQ total gitu. Jadi skor IQ total itu adalah gabungan dari skor skala yang di verbal sama performan. Itu berapa? Misalnya contoh 156. Nah, itu berarti IQ totalnya adalah 140. Jadi begitu ya untuk melihatnya. Dan ini nggak perlu khawatir, kalian bisa cek di lab, atau kalau kalian menjadi asisten psikolog pasti punya buku petunjuknya yang ada buku kunci dan lembar konsultasi skor mentah skala sama IQ. Oke. Nah, kalau di sini yang disajikan ini adalah tujuan dari setiap subtes yang ada di dalam Wechsler gitu. Baik itu pada anak-anak atau apa, sama aja lah, yang beda kan isinya tadi gitu. Jadi misalnya contoh yang mengatur gambar picture arrangement.
Nah, ini tujuannya adalah kita pengen tahu kemampuan seseorang dalam mengamati persoalan secara menyeluruh, gitu ya. Dan isi permasalahannya gitu. Jadi nanti kemampuan merencanakan yang mengacu pada hubungan sebab akibat, logika berpikir itu menjadi salah satu poin perhatian. Kenapa mengatur gambar itu disajikan kayak gitu ya. Jadi ya intinya alasan kenapa alat tes itu diberikan gitu ya. Ya itu kan bisa kalian baca. Nah ini contohnya ya. Contoh misalnya di buku panduan, jadi setiap setiap tes WISE, WSC, dan WPPSI itu ada buku petunjuk penggunaannya. Buku petunjuk itu kaitannya dengan sejarah, bagaimana cara scoring, termasuk dan lain-lainnya itu ada di sini. Gitu. Contoh subtes verbal yaitu informasi. Ini yang ada di dalam WISE ya. Jadi misalnya di sini disajikan kalian petunjuknya sebagai tester harus lihat nih petunjuknya. Jadi di sini diminta harus memulai dari soal nomor 5 misalnya. Ya dimulai dari soal nomor 5, nggak boleh dari nomor 1 sesuai petunjuk. Intinya gitu ya. Kalau soal nomor 5 ini benar, ya berarti nomor 1 sampai 4 itu dianggap benar. Berarti skornya sudah dapat skor, misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Baru nanti dilanjutkan. Kalau gagal, baru nanti masuk lagi, diberikan ke soal 1 sampai 4, gitu ya. Nah, misalnya contoh, dari apa karet diperoleh? Nah, itu informasi. Berarti kan wawasan ya, wawasan yang ingin kita ketahui dari testi kita. Misalnya, sebutkan nama sebutkan nama 4 orang pahlawan nasional. Nah, ini wawasan pengetahuan gitu ya. Tuh, jadi itu contoh. Misalnya untuk WSC. WSC ini diberikan sesuai dengan petunjuk, dimulai dengan soal nomor 4. Ya udah dimulai dari soal nomor 4 nih. Bisa jawab enggak? Kalau bisa jawab ya udah 1 2 3 kita anggap benar kayak gitu. Tapi bila gagal ya lanjut ke atas diberikan. Misalnya kalau pada WSC itu dari binatang apa kita peroleh telur, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya dijawab ayam, burung, ya udah benar gitu. Tapi kalau dia salah, ya berarti pengetahuan anak ini masih wawasannya masih minim, mungkin karena kurang baca, kurang simulasi ya diberikan dari soal nomor 1 misalnya. Oke, lalu dilanjutkan ke soal yang selanjutnya sampai berapa kali berturut-turut nih dihentikan. Nah, itu kan ada kejelasannya. Hentikan jika gagal 5 kali berturut-turut jawabannya itu salah. Tapi kalau nggak berturut-turut masih tetap lanjutkan. Permintaannya kan berturut-turut ini sana. Kalau nggak berturut-turut ya lanjut. Itu contoh. Jadi yang mau saya tunjukkan ini adalah mau WISE, WSC, WPPSI itu modelnya itu sama, isinya yang beda atau cara mainnya berbeda. Cara main berbeda itu mungkin lebih misalnya kalau untuk WISE itu dimulai di soal nomor 5, kalau WSC dimulai dari soal nomor 4 misalnya kayak gitu. Karena mempertimbangkan usia atau klausul dari adanya tes sesuai dengan usia ini gitu ya pembagiannya. Tapi prosedurnya atau inti yang dimaksud dari subtes informasi ini sama. Misalnya yang WPPSI ya, WPPSI ini yang ini subtes informasi. Itu juga sebenarnya kan ini untuk balita ya. Ini diminta untuk menceritakan anaknya. Jadi kalau 5 kali berturut-turut gagal ya udah selesai misalnya kayak gitu. Contoh kalau ini tidak ada keterangan harus dimulai dari soal nomor berapa. Jadi diberikan dari soal nomor 1 kalau tidak ada petunjuk spesifik. Misalnya mana hidungmu? Nah, coba pegang, namanya juga balita ya kan. Jadi jawaban yang benar gimana? Dia bisa menunjuk hidungnya, menyentuh hidungnya. Nah, berarti itu jawabannya benar gitu. Ya, jadi ada petunjuknya ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, ini contoh rentang angka atau digit span.
Untuk lebih jelasnya, setiap subtes nanti pada saat mentoring ya, malam ya, saya cuma mau menyampaikan, memberikan gambaran bahwa subtes itu memiliki tujuan yang sama nih di setiap level kayak gitu. Contoh kalau di Jitspan itu ya lebih mengasah kepada kemampuan ingatan seseorang. Itu ada yang misalnya contoh yang di sini nih angka kemuka. Jadi nanti tester nyebutin misalnya 582 harus ditirukan oleh si testi. 582 dari depan. Misalnya dan seterusnya sampai angkanya banyak. Misalnya kayak gitu. Termasuk nanti yang angka ke belakang, kita nyebutkannya itu dari depan, si testi nyebutkannya dari belakang. Misalnya 582, si testi nyebutkan 285, misalnya kayak gitu. Jadi ada angka ke muka, angka ke belakang. Itu contoh. Nah, kalau ini sih contoh dari objek assembly atau apa tadi, merakit objek. Jadi seperti puzzle. Jadi dikasih waktu. Ini nanti berapa detik nih si testi bisa merangkai merakit objek ini ya seperti puzzle. Semakin cepat semakin bagus. Kayak gitu ya penilaiannya. Nah, kalau ini sih ringkasan yang ada di lembar jawaban ya. Jadi nanti di tampilan depan itu nanti seperti ini. Jadi nanti angka kasarnya berapa yang diperoleh nanti dimasukkan di kolom angka kasar. Informasi berapa, pengertian berapa, dan seterusnya. Nanti angka skalanya juga dimasukkan di sebelahnya, gitu. Terus performan juga sama, kayak gitu. Angka kasar sama skala. Nah dari sini nanti total angka skalanya itu berapa di total ya. Kalau sudah di total, baru nanti dilihat skor IQ-nya, ditulis di sini skor IQ verbal, IQ performan, baru IQ total. Itu setelah selesai semua tesnya. Nah, kalau lembar jawabannya yang modelnya kayak gini, misal tes informasi. Tadi dimulai dari karet soal nomor 5 diisi apa sih karet itu, misalnya diisi di sini jawabannya. Kalau sesuai dengan kunci atau menyerupai kunci ya berarti anggap aja benar. Gitu di sini. Dan seterusnya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan mau tanya. Tanya tentang tes Wechsler boleh, tes Binet yang kemarin juga boleh, yang habis mentoring ada something problem atau apa itu boleh. Silakan. Absen 13 Mbak Stella. Terima kasih atas kesempatannya Bu sebelumnya. Jadi saya izin bertanya, ini tadi kan untuk tes Wechsler dan Binet juga ya Bu. Itu kan pakai meja yang ada seloroannya. Ya, betul. Itu ada meja khusus atau pokoknya meja yang ada seloroannya gitu Bu? Ya, intinya itu gini. Meja itu sebenarnya dipesan tersendiri. Intinya itu men-set bahwa testi itu konsentrasinya tidak terganggu dengan melihat apa aja di dalam box tersebut, apalagi pada anak termasuk orang dewasa. Sehingga kalau di lab itu ada di lab. Jadi meja, terus ini ada selorokannya gitu untuk naruh. Jadi ada 2 selorokan, 3 selorokan gitu di bawahnya. Jadi mejanya agak di atas gitu. Nanti ditaruh, ada taruh box yang menghadap ke kita, jadi tidak menghadap ke testi. Jadi pada saat kita mengeluarkan alatnya sesuai dengan subtes itu enak secara bertahap. Terus nanti di sini ada meja seloroan, di bawahnya itu kita untuk naruh buku petunjuk dan kuncinya di samping. Jadi bisa ada model 3 kayak gitu di depannya kita. Gitu. Jadi nanti yang diberikan itu ya pada saat pemberian subtes itu di atas mejanya gitu. Nah ini sih tidak dijual bebas, biasanya sih pesan ya ke bagian mebel, yang intinya itu
nyaman buat tester dan juga tidak mengganggu testing gitu. Biasanya gitu. Dan ya itu bisa pesen sih gitu. Jadi ada selorokannya, intinya ada tempat untuk naruh. Dan nanti kalau sudah selesai, kenapa selorokan? Kalau sudah selesai, selorokannya kan bisa dimasukkan dalam meja. Jadi bisa digunakan untuk tes yang lain misalnya, atau untuk konsultasi. Gitu. Kenapa selorokan? Jadi bisa ditarik untuk naruh barang, bisa dimasukin kalau sudah selesai. Selorokannya udah dikembalikan ke tempat semula kalau udah selesai. Itu sih Mbak Sela. Oh, jadi itu khusus ya, Bu? Bisa dikatakan khusus ya? Nggak Ya, bisa punya meja yang ada selorokannya. Pokoknya biasanya kan di sekolah-sekolah ada kayak meja yang emang ada selorokannya di situ. ya, Gitu. itu selorokannya kan nggak bisa ditarik ya di dalam, di bawahnya meja. Itu agak kesulitan nanti kalau yang Oh, di berarti sekolah-sekolah. Jadi yang bisa ditarik gini, bisa ditarik. Jadi kayak kayak laci gitu ya, Bu? ya kayak Kayak laci ada bisa lacinya. ditarik, betul. Tapi itu bukan laci, tapi lurus kayak gitu. Jadi nanti bisa ditarik keluar, terus untuk naruh barang. Nanti yang satunya lagi ditarik, yang agak ke bawah dikit untuk naruh misalnya apa namanya kunci jawabannya, misalnya waktu buka-buka itu lebih fleksibel, ada tempat gitu. Jadi bukan lorokan kayak di meja sekolah kayak gitu ya. Itu susah ini nanti untuk lihat lembar jawabannya, kan nggak nyaman gitu buat testing gitu. Itu sih. Dan itu bisa pesan sendiri. Iya, Bu, saya bayanginnya itu udah kayak susah gitu kalau ternyata laci modelannya. Ya, model lorokan laci yang bisa ditarik, dibuka tutup gitu. Ya, itu saya nyebutnya mungkin yang salah ya. Ya, tapi intinya seperti itu ya teman-teman, yang bisa ditarik terus ditutup lagi kayak gitu pada saat prosesnya. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mbak Sela. Ada lagi yang lain, silakan teman-teman. Boleh lewat chat atau yang lainnya menanyakan tentang Bine, boleh. Wesler juga boleh. Silakan. Ricky, ada yang mau ditanyakan, Ricky? Sejauh ini belum, Bu. Belum, oke. Teman-teman yang lain? Mohon maaf Ibu, izin bertanya terkait absensi Bu. Oh ya, absensinya untuk hari ini akan didata oleh Kakak Asprak. Makanya saya minta kalian kan naruh absen ya, sesuai dengan absen di kelas ini. Jadi nanti akan didata, dan nanti dari data itu diserahkan ke saya yang akan ngabsen habis selesai kelas ini. Tapi Bu, di Siam sendiri itu udah ada presensi Bu, tapi terlewatkan soalnya jam 11.20 tutupnya Bu. Dan baru muncul di Gapura notifikasinya jam 3. Oh gitu, nanti bisa dirubah, saya yang akan merubah itu. Oke, baik, terima kasih Bu. Saya akan merubah selesai kelas ini yang hadir kayak gitu. Nanti saya akan rubah, nanti tolong dicek ya. Oke, ada lagi kah yang lain? Oke, Kakak Aspra, Kakak Devira. Ya, Ibu. Nanti pada saat mentoring, tadi kan saya hanya lebih menunjukkan seperti apa itu, misalnya informasi atau proses scoringnya ya. Iya. Mungkin nanti coba nanti ada role play gitu, salah satu yang ada di mana itu Mbak, di verbal, terus yang ada di performance gitu. Jadi untuk buku pedomannya itu nggak usah diberikan, jadi kalian boleh, nggak tahu ya kalau dari Bu Santi gimana, intinya itu teman-teman mungkin dikasih kesempatan untuk menjadi tester gitu, gimana cara menginstruksikan sesuai petunjuk, terus harus yang seperti apa, mungkin satu aja gitu. Terus Baik. nanti coba dicekin yang di WPPSI, sama saya nggak sempet cek soalnya yang di WSC, khususnya WPPSI yang geometric design
terus model miss-nya itu coba nanti ditunjukin ya kayak apa ya. Gitu. Ya, Ibu. Itu sih yang apa. Terus sama contoh gambar yang melengkapin, mungkin nanti pakai contoh misalnya soal nomor 1 itu di LJ itu tentang apa, terus gambarnya itu yang seperti apa. Itu kasih aja nanti contoh 1-2 gambar, nggak usah semuanya. Terus misalnya yang mengatur gambar. Nah, itu juga nanti di LJ-nya kasih aja contoh di soal nomor berapa, nanti gambarnya yang seperti apa gitu ya. Iya, Ibu, baik. Oke, ada yang mau ditanyakan Kak di sini Mbak Devira? Paling ini sih Bu pertanyaan anak-anak kemarin yang bini itu masih pada bingung untuk pembulatan Ibu. Jadi yang bulan itu dibulatin ke 30 atau 31 gitu. Oke. 30 atau 31. Oh, maksudnya itu hari lahir. Ya, iya Ibu, untuk menentukan tes BINE-nya mulai dari mana. Kan ini ya, mengoperasikan tanggal tes dan tanggal lahir dulu, itu kurang. Oh, berarti kemarin banyak yang tanya kaitannya dengan usia kalender. Iya Ibu, betul. Oke. Yang pembulatannya yang di apanya? Yang di hari. Iya, di hari Ibu. Kalau yang harinya itu 15 hari ke atas, biasanya itu pembulatannya itu ke atas. Kalau 15 hari ke bawah, itu ke bawah. Gitu. Oh iya, baik. Biasanya seperti itu. Cuma kalau pas di tengah-tengah gimana Bu? Ya udah putuskan, tergantung dari si skorernya mau ke atas apa ke bawah. Boleh, namanya juga di tengah ya. Bebas nih mau ke atas apa ke bawah. Misalnya usianya 4 tahun, 3 bulan, 15 hari misalnya. Ya udah tetapkan mau ke atas apa ke bawah boleh. Karena kan 15. Yang penting sudah terekap di di lembar datanya itu, lembar LJ-nya, usianya dia berapa per tanggal tes tersebut gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi kah yang lain teman-teman yang mau di-sharingkan ke saya? Selain usia kalender? Untuk proses penghitungan MA itu udah paham ya. Untuk mendapatkan skor IQ di BINE paham ya. Karena itu nanti kalau ujian tulis hal-hal kayak gitu itu akan keluar pasti. Termasuk scoring di Wechsler, terus modelnya kayak gitu-gitu. Tahu ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada, saya pikir pertemuan pengganti hari ini saya ucapkan terima kasih dan sudah selesai. Mbak Devira nanti WhatsApp ke saya nomor absen berapa yang tidak ada. Jadi nanti saya lihat berdasarkan nomor absen. Harapannya kalian nggak salah ya nulis nomor absennya ya. Kalau kalian salah, ternyata kalian masuk salah ngisi absen. Karena kalau saya harus ngecekin satu persatu absen dan nama lama nanti. Jadi usahakan nomor absennya sama. Jadi saya nanti akan mengabsen sesuai dengan nomor absen. Jadi saya tidak akan memperhatikan namanya. Itu nanti setor ke saya baru nanti setelah kuliah ini langsung setor ya Mbak Devira ya. Oke, terima kasih Mbak Devira dan teman-teman, kemungkinan besar hari Jumat besok kita akan membahas CFIT dan Raven. Itu sebatas pengenalan. Baru di Jumat depannya lagi, 2 minggu lagi ya, itu kita akan membahas IST. IST ini nanti yang akan dipraktikumkan. Jadi sebelum pembahasan IST di kelas, harapannya adalah kalian sudah self assessment semuanya IST sesuai dengan yang diatur oleh lab. Begitu ya. Nah, kalau Raven sama CFIT nanti mentoringnya sesudah IST ya, karena itu kan pengenalan. Jadi sesudah itu boleh gitu.
diaturnya sesudah itu boleh. Karena 2 minggu lagi setelah IST penjelasan berarti ya Jumat ini, Jumat depan, Jumat ini tuh Reven sama CFIT, Jumat depan IST, baru di minggu yang selanjutnya itu UTS tulis ya. Materinya adalah materi semua yang berhubungan dengan intelijensi dan tes intelijensi, termasuk alat tesnya ya, untuk ujian tulisnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat mentoring nanti malam. Silakan tetap hadir karena akan diabsen. Semoga memaklumi kondisi ini. Dan sesudah UTS kita insya Allah hybrid ya. Jadi nanti mungkin minggu depan akan saya cross check kembali di kelas ini, mungkin bersama Kakak Asprak siapa yang akan hadir perkuliahan luring gitu ya sesudah UTS, dan semua diberikan kesempatan yang sama, baik itu yang hadir sebelum UTS itu misalnya luring atau apa, nanti diberikan kesempatan yang sama karena minggu depan harus kita atur nih di kelas itu kan harus 25%, jadi nanti kita atur porsinya ya biar nggak terlalu banyak. Kecuali ada peraturan baru dari Rektorat boleh 50%, nah itu nanti beda lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri pertemuan sore hari ini. Sampai ketemu hari Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada